Saya pernah berpikir, pria yang memiliki segalanya takkan pernah merasa hampa. Namun, pada suatu sore di bulan Maret 2020, di tengah hiruk-pikuk Taman Marga Satwa Ragunan, saya menyadari, terkadang hal yang paling sulit dipertahankan bukanlah kekuasaan atau uang, melainkan perasaan dimiliki oleh seseorang. Matahari terbenam Jakarta tumpah ke atas pepohonan tinggi, cahayanya yang belang-belang seolah mencoba menahan hari yang akan berakhir. Saya duduk di bangku batu, kemeja dilipat lengannya, dasi longgar. Itu salah satu hari langkah saya meninggalkan kantor lebih awal untuk mengajak Raffi, putra saya, berjalan-jalan. Dia berlarian, senyumnya secerah cahaya terakhir matahari, sementara saya hanya diam mengawasinya. Sejujurnya, saya tidak ingat kapan terakhir kali saya menghabiskan satu sore penuh bersamanya. Segala sesuatu dalam hidup saya terencana, terukur dalam angka, kecuali momen-momen seperti ini. Kecil, namun entah bagaimana membuat hati bergetar tak terjelaskan. Saya Rendra Mahendra, 36 tahun, CEO Mahendra Digital, sebuah konglomerat teknologi yang saya bangun dari nol. Di mata orang luar, saya adalah simbol kesuksesan. Rumah mewah, mobil mahal, proyek bernilai jutaan dolar. Namun, sedikit yang tahu bahwa setiap malam saya kembali ke villa besar di Menteng, langkah kaki saya sendiri bergema lebih dingin daripada suara AC. Istri saya, Laras, pergi 8 tahun lalu. Dia bilang saya telah mengubah pernikahan menjadi sebuah perusahaan tempat setiap emosi dikendalikan oleh jadwal dan email. Saya tidak menyalahkannya, mungkin dia hanya ingin dicintai secara manusiawi, bukan dengan rencana bisnis. Hanya Raffi yang tersisa, anak yang saya kira saya pahami betul. Namun semakin besar, dia semakin jauh dari saya. Sore itu, saya mencoba menebusnya. Saya berjanji akan mengajaknya bermain, tanpa telepon, tanpa laptop. Raffi sangat gembira sehingga dia tidak berhenti berbicara sepanjang sore. Dia bercerita tentang sekolah, bahkan tentang gurunya yang bilang saya mirip pahlawan super tapi tidak pernah tersenyum. Saya tertawa kecil, tetapi hati saya tiba-tiba terasa nyeri. Saya hendak membelikan Raffi es krim ketika telepon bergetar. Pesan mendesak dari kantor. Pertemuan dengan mitra Jepang diundur malam ini. Saya menghela napas pelan. Kebiasaan lama menarik saya itu kembali. Dalam beberapa detik, saya lupa bahwa putra saya masih menunggu ayahnya untuk makan es krim bersama. Saat saya berbalik, Raffi sudah menghilang. Saya melihat sekeliling, jantung berdebar kencang. Kerumunan di taman terasa seperti berputar-putar. Saya berlari, memanggil namanya, serangkaian skenario terburuk muncul di kepala saya. Lalu saya mendengar suaranya. Jernih, lembut, namun jelas. "Mbak, bisakah kamu jadi ibu saya di ulang tahun ayah saya?" Ayah saya kesepian sekali. Saya terhenti. Beberapa meter dari saya, Raffi berdiri di depan seorang gadis muda dengan rambut hitam panjang dan tas kain lusuh. Dia menatap Raffi, sesaat bingung lalu tersenyum. Momen itu, saya tidak mengerti mengapa saya merasakan sesuatu yang sangat aneh, seperti saat mendengar lagu lama tetapi tidak ingat pernah mendengarnya di mana. Saya mendekat. "Raffi," suara saya sedikit meninggi, mungkin karena takut. "Kamu tidak boleh bicara sembarangan dengan orang asing seperti itu." Bocah itu menatap saya, wajahnya sedih sekali. "Tapi dia bukan orang asing, ayah. Dia seperti orang yang pernah saya lihat dalam mimpi." Saya menoleh ke gadis itu. Dia berdiri, membungkuk sedikit, suaranya selembut angin sore. "Maaf, Mas. Saya tidak bermaksud mengganggu." Anak ini hanya bertanya iseng, mungkin melihat saya duduk sendirian. Saya menatapnya, tatapan mata itu terlihat lelah sekaligus damai. Ada sesuatu pada wanita ini yang membuat saya tidak bisa mengalihkan pandangan. Kecantikan yang sederhana tetapi mendalam, seperti sore hari dalam ingatan. "Tidak apa-apa?" "Apa-apa?" jawab saya. Lalu berusaha menemukan kembali ketenangan yang biasa saya tunjukkan. "Terima kasih telah memperhatikan anak saya. Saya Rendra."
Dia tersenyum. Saya Nadia. Pasti Mas sangat sibuk, bekerja sepanjang hari tetapi masih menyempatkan waktu mengajak anak jalan-jalan. Saya tersenyum tipis. Sebenarnya, saya hanya sedang belajar menjadi ayah lagi. Angin berembus, membawa beberapa helai daun kering. Raffi berlari bermain dengan anak-anak lain, meninggalkan saya dan dia dalam beberapa menit keheningan. Saya tidak tahu mengapa saya merasa nyaman. Nadia bercerita bahwa dia baru saja kehilangan pekerjaan di kedai kopi, sedang mencari arah baru. Saya mendengarkan, entah mengapa ingin mempertahankan percakapan itu lebih lama, meskipun tidak ada alasan. Ketika Raffi kembali, dia menarik tangan Nadia, berbisik, "Kalau Mbak senggang, datang ke ulang tahun ayah saya ya. Tanggal 20 ini di rumah saya. Saya ingin Mbak jadi tamu istimewa." Saya dengan canggung menyela, "Raffi, jangan ganggu Mbak Nadia." Tetapi dia tersenyum, meletakkan tangannya di bahu bocah itu. "Terima kasih, Raffi. Jika Allah mengizinkan, saya akan datang." Dalam perjalanan pulang, Raffi duduk di kursi belakang, tertidur lelap. Wajahnya terlihat sangat tenang. Saya mengemudi lebih lambat dari biasanya, mata saya terus melihat melalui kaca spion. Di kepala saya terus terngiang kalimat anak saya. Dia bukan orang asing. Dia seperti orang yang pernah saya lihat dalam mimpi. Anehnya, saya juga merasakannya. Ada sesuatu pada gadis itu yang menenangkan hati saya, seolah saya baru saja keluar dari ruangan gelap setelah bertahun-tahun. Saya menghentikan mobil di lampu merah, cahaya matahari terakhir menembus kaca jendela. Di cermin, wajah saya terpantul. Lelah, lebih tua dari usia, tetapi mata saya untuk pertama kalinya sedikit bersinar. Entah mengapa, saya tertawa. Mungkin Allah baru saja menunjukkan kepada saya sesuatu yang selama ini tidak saya sadari. Mungkin sore ini bukan hanya sekadar jalan-jalan bersama putra saya, melainkan awal dari sesuatu yang belum sempat saya beri nama. Saya tiba di rumah ketika hari sudah gelap. Di ruang kerja yang penuh dokumen, saya melihat sekeliling, semuanya sempurna, hanya kekurangan kehangatan manusia. Saya duduk di kursi, membuka laptop untuk menulis rencana bulanan, tetapi tangan saya berhenti pada baris bertuliskan penanggung jawab utama, Rendra Mahendra. Saya menatap nama saya sendiri sangat lama. Rendra Mahendra. Terdengar begitu kuat, tetapi tiba-tiba terasa asing. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah kekuatan itu benar-benar berharga? Jika setiap kali saya pulang, satu-satunya yang menunggu saya hanyalah kegelapan dan seorang anak yang tidur di sofa? Malam itu, Raffi masih memimpikan seseorang. Bocah itu berkata dalam tidurnya, "Ayah, saya lihat Mbak itu tersenyum." Saya duduk di sampingnya, menyentuh lembut rambutnya, dan pada saat itu, saya mendengar hati saya sendiri berbicara. Sebuah panggilan kecil, tetapi sangat jelas. "Biarkan seseorang masuk, Rendra. Mungkin putramu sendiri sedang menggantikan Allah menunjukkan jalan kepadamu." Saya menghela napas pelan, melihat keluar jendela. Jakarta di malam hari bersinar terang seperti langit buatan. Tetapi di suatu tempat dalam cahaya itu, saya tahu ada lentera yang memimpin jalan. Dan yang memegangnya mungkin adalah gadis dengan mata lembut di taman sore tadi. Saya menutup buku catatan. Di kepala saya, sebuah pertanyaan terus bergema tak henti-hentinya. Jika setiap pertemuan di dunia adalah pengaturan dari Sang Pencipta, maka mungkin hari ini bukan hanya sebuah kebetulan. Dan jika memang demikian, saya bertanya-tanya, apakah gadis itu akan muncul lagi dalam hidup saya? Jika Anda di antara dinginnya kesuksesan dan pandangan yang menghangatkan hati, Anda akan memilih untuk terus berjalan sendirian atau berhenti untuk mendengarkan panggilan takdir? Silakan tinggalkan komentar jika Anda juga pernah percaya bahwa pertemuan yang tidak jadi sengaja terkadang adalah hadiah yang dikirimkan oleh Allah tepat saat kita tersesat. Saya pernah berpikir villa di Menteng adalah simbol kesuksesan. Tetapi pada suatu pagi di awal April, ketika melangkah melewati pintu besar, saya tiba-tiba menyadari
Yang bergema di rumah itu bukanlah tawa, melainkan kekosongan yang semakin membesar. Saya menelepon Nadia pagi itu, sebuah keputusan yang saya sendiri tidak mengerti mengapa saya melakukannya. Suaranya di telepon lembut dan sedikit ragu. "Mas, ingin saya datang membantu menjaga Raffi?" Saya menjawab dengan sederhana, "Tidak hanya menjaga. Saya ingin anak saya melihat seseorang yang tahu cara tersenyum tulus." Saya tidak tahu mengapa saya mengatakan kalimat itu. Mungkin karena sudah terlalu lama di rumah ini, senyum adalah barang mewah. Nadia datang untuk bekerja pada suatu sore yang cerah. Dia mengenakan gamis, pakaian panjang wanita muslim, berwarna krem sederhana, membawa tas kain lusuh, wajahnya masih menampilkan kelembutan yang saya lihat di Taman Ragunan. Saya menyambutnya di lobi utama, tempat segala sesuatu berkilau tanpa emosi dan sunyi. Saya ingat betul pandangan pertamanya ketika melihat sekeliling, bukan kekaguman, melainkan rasa kasihan. Mungkin dia merasakan hal yang selalu saya coba sembunyikan. Rumah ini tidak memiliki jiwa. "Ini ruang belajar Raffi," saya memperkenalkan, membuka pintu menuju ruangan yang penuh buku, meja belajar kayu, tablet, dan model robot. Dia mengangguk, tatapan hangatnya berhenti pada lukisan-lukisan yang belum selesai yang tergantung di dinding. "Anak ini suka melukis," katanya pelan. Saya sedikit terkejut. "Anda tahu dari mana?" Dia tersenyum. Lukisan yang belum selesai biasanya milik orang yang memiliki banyak pikiran di jiwanya. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya membungkuk sedikit, merasa seperti seseorang baru saja menyorot bagian terlemah dalam diri saya. Putra saya adalah anak yang cerdas, cepat belajar, daya ingat kuat, tetapi selalu menjaga jarak dengan orang lain. Dia menjawab Nadia dengan kalimat-kalimat pendek, bahkan terkadang pura-pura tidak mendengar. Saya mengamati dari jauh, berpikir dia akan menyerah seperti pengasuh sebelumnya. Tetapi Nadia tidak marah. Dia hanya tersenyum, dengan lembut membuatkan susu untuk Raffi, lalu duduk di samping, menceritakan tentang dirinya sendiri. Masa kecilnya tinggal di panti asuhan Al-Ikhlas di Bandung. Dia berbicara dengan nada cerita yang lambat, tanpa sedikit pun rasa kasihan tetapi penuh rasa syukur. Ketika manusia tidak lagi memiliki siapapun di sisinya, Allah akan mengirimkan orang asing untuk mengingatkan kita bahwa kita tetap dicintai. Saya melihat Raffi mengangkat kepalanya, mata bocah itu bersinar, hal yang jarang terjadi. Saya berdiri diam di pintu, tidak berani bernapas lega. Mungkin untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bocah itu merasakan cinta dari seseorang yang tidak terikat hubungan darah. Hari-hari berikutnya, segalanya perlahan berubah. Tawa kecil terdengar dari ruang belajar setiap pagi. Saya mendengar suara Lego jatuh berderak, suara membaca Al-Quran bercampur dengan suara mendongeng. Dia mengajari Raffi berdoa sebelum makan, mengajarinya mengucapkan Alhamdulillah ketika hal baik datang. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Saya sering berdiri di koridor, mendengarkan mereka berdua berbicara, dan hati saya terasa jauh lebih ringan. Pada beberapa malam, dia membacakan cerita tentang Nabi Yusuf, pria yang dikhianati tetapi tetap menjaga kesucian hati dan percaya pada rencana Allah. Raffi mendengarkan, lalu bertanya kepadanya, "Mbak Nadia, jika Allah benar-benar punya rencana untuk semua, lalu apa rencananya untuk saya?" Dia menjawab, "Tentu saja ada, Raffi. Mungkin dia sedang mengajarkanmu cara mencintai sebelum kamu menjadi orang yang kuat." Saya berdiri di luar pintu mendengar kalimat itu dan hati saya tiba-tiba tercekat. Entah mengapa, saya merasa kalimat itu tidak hanya ditujukan untuk Raffi, tetapi juga untuk saya. Saya mulai mengatur ulang jadwal kerja, berusaha pulang beberapa jam lebih awal setiap hari. Suatu kali, ketika masuk ke ruang makan, saya melihat Raffi sedang membantu Nadia membereskan meja, wajahnya berseri-seri. Bocah itu mendongak melihat saya. Dengan gembira, "Ayah, hari ini saya sudah buat susu sendiri." Saya mengangguk, merasakan kehangatan di hati saya,
sebuah kegembiraan sederhana yang telah saya lupakan selama bertahun-tahun. Setelah makan malam, Raffi mendesak saya bermain Lego bersama. Saya canggung, tetapi Nadia menatap saya, matanya memberi semangat. Maka saya duduk, menyentuh setiap potongan plastik kecil, mendengarkan tawa putra saya yang nyaring. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kami menciptakan sesuatu bersama, bukan proyek jutaan dolar, melainkan sebuah kastil dari Lego. Malam itu, ketika Nadia bersiap untuk pulang, Raffi berlari memeluknya, berkata pelan, "Saya ingin Mbak tinggal di sini selamanya." Dia mengusap kepala Raffi dengan lembut. "Jika Allah mengizinkan, Mbak tidak akan pergi kemana-mana." Saya mengantarnya ke pintu. Sebelum melangkah keluar ambang pintu, dia berhenti menatap saya, berkata pelan, "Mas punya anak yang sangat istimewa, tetapi mungkin yang dia butuhkan bukan seorang pengajar, melainkan seseorang yang tinggal." Saya terdiam. Di dalam hati ada sesuatu yang baru saja mencair. Saya melihat bayangannya perlahan menghilang di bawah lampu kuning di gerbang. Di rumah yang sudah akrab ini, saya tiba-tiba menyadari, saya belum pernah benar-benar hidup di sini. Saya hanya ada, sementara dia, wanita asing itu, membawa napas kembali bagi kami berdua, ayah dan anak. Larut malam. Saya melewati kamar Raffi. Lampu masih menyala, suara putra saya terdengar samar dalam suara angin. Saya mengintip, melihatnya sedang berlutut berdoa, kedua tangan tertangkup. Suaranya sangat pelan, hanya cukup bagi saya untuk mendengarnya. "Ya Allah, kalau Engkau mau, biarkan Bu Nadia tinggal bersama kami selamanya." Saya berdiri diam di pintu, hati seperti diremas. Selama bertahun-tahun, saya telah berdoa untuk pekerjaan, untuk kesuksesan, untuk ketenaran. Tetapi tidak pernah berdoa untuk hal sesederhana kebahagiaan anak saya. Saya melangkah ke balkon, menatap langit Jakarta yang berkilauan lampu. Di sana, di antara ribuan bintang buatan, saya tiba-tiba menyadari ada cahaya yang bukan berasal dari listrik, melainkan dari hati manusia. Dan Nadia adalah cahaya seperti itu, datang untuk menyinari kembali bagian baik yang saya kira telah hilang. Saya duduk di kursi, membuka kembali buku catatan. Kalimat pertama yang saya tulis setelah bertahun-tahun tidak menyentuh pena adalah, "Kebahagiaan tidak perlu terlalu besar, hanya perlu cukup untuk merasa bahwa kita hidup." Dan ketika saya menutup buku, saya tahu pasti kehadiran Nadia bukan hanya sebuah kebetulan. Itu adalah tanda pertama bahwa Allah sedang mulai menulis ulang kisah hidup saya. Jika Anda di antara batas seseorang yang akrab yang telah membuat hati Anda menjadi keras dan kehilangan kepercayaan dan orang asing yang membawa cahaya cinta, Anda akan memilih untuk melindungi hati yang pernah terluka atau membuka pintu hati sekali lagi? Silakan komentari satu. Jika Anda percaya bahwa cahaya sejati dari Allah bisa datang dari orang asing, atau diakui, jika Anda masih menunggu seseorang datang untuk menghangatkan hati Anda. Mungkin setiap orang memiliki momen yang membuat mereka menyadari, keheningan rumah bukanlah kedamaian, melainkan teriakan minta tolong yang pelan. Dan bagi saya, momen itu datang pada ulang tahun saya yang ke-37. Sejak pagi, pekerjaan telah menyita saya seperti biasa. Tetapi hari ini, Raffi terus menempel, mata bocah itu bersinar dengan antusiasme yang aneh. Ayah harus pulang cepat ya. Hari ini saya punya kejutan." Saya hanya tersenyum kecil. Di kepala saya, ulang tahun tidak pernah menjadi hal yang patut diperhatikan. Itu hanya satu angka lagi, satu pengingat lagi bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Sore itu, saya pulang lebih awal dari biasanya. Saat saya membuka pintu, aroma manis yang lembut menyebar, aroma kue vanila bercampur dengan sedikit aroma melati. Lampu di rumah tidak menyala terang, hanya cahaya lilin kuning yang diletakkan di sepanjang jalan, memantul di dinding seperti tetesan cahaya hangat. Saya sedikit terhenti. Di ruang tamu, Raffi berdiri di tengah ruangan memegang kue ulang tahun kecil,
Di atas kue ada tulisan tangan yang canggung, "Selamat ulang tahun, Ayah." Di samping bocah itu ada Nadia, dengan gamis berwarna krem, wajahnya berseri-seri dan lembut. "Ayah, hari ini ayah harus buat permohonan." Suara Raffi terdengar nyaring, memotong kebingungan saya. Saya melihat sekeliling ruangan, tidak ada tamu, tidak ada bunga mahal, tidak ada sampahnya. Hanya 3 manusia, 3 jiwa yang pernah kesepian, kini bersama-sama menciptakan hal paling sederhana yang pernah saya terima. Pesta yang benar-benar bermakna. Saya meniup lilin. Raffi bersorak, bertepuk tangan, sementara Nadia tersenyum pelan. Lilin padam, tetapi saya merasa ada sesuatu di dalam diri saya yang baru saja dinyalakan. Raffi menarik tangan saya, menyuruh saya duduk. Saya dan Mbak Nadia sudah siapkan hadiah untuk ayah. Dari belakang sofa, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, membukanya terdapat bingkai foto. Di dalamnya adalah gambar yang dilukis dengan pensil. Saya dan Raffi sedang tertawa bersama, dan di sampingnya ada siluet ramping, rambut panjang terurai. "Ini Mbak Nadia. Saya gambar dia di sini karena dia membuat ayah tertawa lagi." Saya menatap gambar itu, tenggorokan tercekat. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya tertawa. Nadia berdiri di samping, sedikit menundukkan kepala, mungkin juga merasa malu. "Anak ini melukis dengan baik," kata saya pelan. "Tapi kenapa melukis Mbak di foto keluarga ini?" Raffi menjawab dengan polos, "Karena ayah selalu bilang keluarga adalah orang yang membuat kita merasa damai. Saya merasa ayah damai ketika Mbak di sini." Saya menatap Nadia. Dia diam, hanya sedikit mengerucutkan bibirnya. Mungkin dia juga tidak menyangka bocah itu akan berbicara terus terang seperti itu. Saya hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengurungkannya. Setelah makan malam, Raffi mendesak saya mendengarkan Nadia bermain musik. Nadia mengambil gitar tua di sudut, membersihkan debunya, lalu memainkan beberapa akor pelat. Melodi yang akrab terdengar, lagu tentang rasa syukur, selembut napas. Saya mendengar suara gitar itu, dan entah mengapa hati saya bergetar. Jika Anda masih meragukan jodoh yang telah digariskan, carilah cerita lain di saluran ini. Karena siapa tahu setiap orang yang muncul dalam hidup adalah utusan dari Allah. Saya pernah melihat ratusan kontrak, ribuan proyek, tetapi belum pernah melihat seorang wanita dengan cara saya melihatnya saat ini. Seseorang yang tidak perlu berusaha untuk bersinar, hanya dengan tersenyum sudah membuat ruangan menjadi cerah. Ketika Raffi tidur, saya dan Nadia membereskan meja. Suasana hening, tetapi tidak terasa canggung. Saya berkata pelan, "Terima kasih Mbak, saya dan Raffi, kami berdua membutuhkan malam ini." Dia menjawab dengan suara yang lembut tetapi pasti, "Tidak apa-apa Mas Rendra. Terkadang Allah hanya ingin kita belajar lagi cara mensyukuri hal-hal kecil di sekitar kita." Saya tersenyum, melihat putra saya yang sedang tidur di sofa. Dia memeluk erat lukisan itu, wajahnya damai. Perasaan aneh merayap ke dalam hati saya. Hangat, lega, dan takut. Takut bahwa ketika dia pergi, semua yang baru saja saya temukan akan menghilang seperti cahaya lilin setelah pesta. Saya mengantarnya ke pintu. Sebelum melangkah keluar, Nadia berbalik, senyumnya tetap lembut. "Mas tahu hal-hal ajaib sering datang saat kita tidak menduganya. Jika Mas pernah meragukan jodoh yang telah digariskan, percayalah, terkadang seorang anak kecil adalah utusan yang dikirim oleh Allah." Kalimat itu membuat saya terdiam. Saya tidak percaya pada kebetulan, tetapi saya percaya pada hal-hal yang melampaui akal sehat. Dia pergi. Saya berdiri di beranda rumah sangat lama. Cahaya lampu kuning di kamar masih memancar melalui bingkai jendela kaca, menyinari lukisan Raffi yang diletakkan di meja. 3 orang di gambar itu, seorang ayah, seorang anak, dan seorang wanita asing, tampak seolah telah menjadi milik satu sama lain sejak lama. Malam tiba. Saya keluar ke balkon, duduk sendirian dengan secangkir teh hangat. Suara kendaraan di jalan bercampur dengan detak kota. Tetapi di dalam, hati saya tidak lagi ribut,
seperti sebelumnya. Nadia telah membawa sesuatu yang tidak bisa saya beri nama, ketenangan yang membuat saya ingin percaya, ingin hidup lebih lambat, ingin mendengarkan putra saya lebih banyak. Saya ingat ketika Raffi meniup lilin, dia berharap, saya harap ayah tidak kesepian lagi dan Mbak Nadia tidak pergi. Harapan seorang anak, sederhana, tetapi seperti sebuah doa. Saya tidak tahu apakah Allah mendengarnya, tetapi di dalam hati, saya membisikkan sebuah kata yang selama bertahun-tahun belum pernah saya berani ucapkan. Jika benar ada keajaiban, tolong biarkan putra saya selalu tertawa seperti malam ini. Akhirnya, saya melihat bingkai foto itu sekali lagi. Cahaya kuning memantul, membuat lukisan itu seolah lebih hidup. Saya melihat mata saya di sana, bukan lagi mata seorang CEO, melainkan mata seorang ayah, seorang pria yang sedang belajar mencintai hidup lagi. Dan pada saat itu, saya menyadari, mungkin saya tidak membutuhkan banyak alasan untuk menahannya, hanya perlu cukup keberanian untuk tidak kehilangan apa yang perlahan menjadi kebahagiaan. Saya menutup buku harian hari itu dengan sebuah kalimat. Saya pikir saya tidak membutuhkan siapapun, tetapi mungkin saya salah. Karena terkadang Allah tidak mengirimkan keajaiban yang luar biasa. Dia hanya mengirimkan seseorang cukup lembut untuk membuat kita menyadari bahwa hati kita masih bisa bergetar. Saya pernah berpikir dunia ini beroperasi dengan akal sehat, dengan angka, dengan kontrol mutlak. Tetapi pada suatu sore yang hujan di bulan Oktober 2020 di gudang berdebu rumah Menteng, sebuah foto kecil telah menghancurkan semua akal sehat dalam diri saya. Awalnya sangat biasa, hanya hari bersih-bersih yang tiba-tiba Raffi bersikeras ingin ikut. Ayah, di gudang pasti ada harta karun. Bocah itu tersenyum lebar, matanya nakal. Saya tertawa. Bagi anak-anak, segala sesuatu yang terlupakan bisa menjadi keajaiban. Saya tidak menyangka hari itu justru saya yang menemukan harta karun yang sebenarnya. Hujan turun sejak pagi, setiap tetes berat menghantam kusen jendela, bercampur dengan aroma kayu lembab dan waktu. Raffi sibuk membuka setiap kotak tua, sementara saya hanya berdiri di samping mengamati. Gudang itu penuh dengan potongan-potongan kenangan masa lalu, foto-foto, buku catatan, beberapa hadiah yang sudah pudar warnanya. Tiba-tiba, saya mendengar suara Raffi berseru, "Ayah, lihat ini, ada foto tua sekali." Dia memberikan kepada saya sebuah foto yang sedikit menguning, bingkai peraknya sudah buram. Saya mengusapnya pelan, dan kemudian jantung saya tiba-tiba terhenti. Di foto itu adalah seorang pria muda, yaitu saya, pada usia 21, sedang berdiri di halaman panti asuhan Al-Ikhlas di Bandung, tempat saya pernah mengikuti program sukarelawan mahasiswa bertahun-tahun lalu. Di samping saya adalah sekelompok anak-anak, mata mereka bersinar, senyum polos. Dan di depan, seorang gadis kecil berusia sekitar 13 tahun, rambut diikat tinggi, sedang membagikan kue kepada anak-anak yang lebih kecil. Saya melihat gadis kecil itu dengan saksama. Ada sesuatu yang sangat akrab. Mata itu, senyum itu, sesuatu yang membuat hidung saya terasa perih. Malam harinya, ketika Nadia kembali setelah jam les tambahan, saya masih belum beranjak dari foto itu. Dia masuk. Melihat saya duduk di meja kerja, cahaya lampu memantul pada gambar tua itu. "Mas sedang melihat apa?" tanyanya. Suaranya selembut biasanya. Saya mendongak, perlahan mendorong foto itu ke arahnya. Dia menunduk, sesaat terkejut, lalu tertegun. Saya melihat jelas tangannya berhenti di udara, matanya melebar, napasnya melambat. "Mas, dapat foto ini dari mana?" "Di gudang. Foto ini saya ambil saat masih mahasiswa," jawab saya. Saat itu, saya ikut program sukarelawan di Panti Asuhan Al-Ikhlas, Bandung. Dia tidak berkata apa-apa. Saya melihat matanya berkaca-kaca, seolah tersesat ke tempat yang jauh. "Mas ingat gadis kecil di foto ini?" Tanyanya pelan, jarinya gemetar menyentuh sudut foto. Saya menggeleng. "Banyak sekali anak-anak
Tapi tatapan ini terasa akrab, sangat aneh. Dia mendongak, menatap saya, lalu tersenyum. Senyum yang tercekat. Gadis kecil itu adalah saya. Saya pikir saya salah dengar. Adalah kamu? Tanya saya lagi, suara hampir berbisik. Dia mengangguk. Waktu itu, saya 13 tahun. Panti asuhan mengadakan program sukarelawan, dan mas-mas mahasiswa datang membagikan hadiah, membagikan kue. Saya ingat jelas ada seseorang yang mengatakan kepada saya, jangan takut bermimpi, karena Allah tidak melupakan anak-anak yang tahu cara bersabar. Saya terdiam kaku. Kalimat itu benar-benar saya. Saya telah mengatakannya kepada seorang gadis kecil yang pemalu, berdiri terpisah di sudut halaman. Hari itu juga hujan, dan saya memberikan kue terakhir yang tersisa di keranjang kepada gadis itu, mengatakan persis kata-kata itu. Sekarang gadis kecil di masa lalu itu berdiri di depan saya. Wanita yang telah masuk ke dalam hidup saya seperti sebuah keajaiban. Saya tidak bisa mengungkapkan perasaan ketika menyadari takdir telah diam-diam menjalin benang antara dua kehidupan selama 15 tahun tanpa pernah putus. Ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar suara hujan yang mengetuk teratur di atap kaca. Saya menatap Nadia. Dia masih mempertahankan senyum itu, lembut dan sedikit malu. Kamu masih ingat apa yang saya katakan? Tanya saya, suara serak. Dia mengangguk. Saya ingat, Mas bilang, jangan takut bermimpi. Saya pegang kalimat itu selama tahun-tahun tersulit. Saya merasakan hati saya tercekat. Sebuah kalimat yang sudah lama saya lupakan, ternyata menjadi sumber kehidupan bagi orang lain, dan orang itu, kini, adalah orang yang membawa cahaya kembali ke dalam hidup saya. Saya berbisik pelan, Allah sungguh adil. Dia membiarkan saya menanam satu benih, dan bertahun-tahun kemudian benih itu sendiri yang kembali untuk membantu saya mekar lagi. Air mata mengalir di pipi Nadia, tetapi dia tetap tersenyum. Saya juga berpikir begitu. Mungkin Allah telah mempertemukan kita dua kali. Pertama untuk menanam benih, kedua untuk memanen cinta. Kilatan petir menyambar di luar jendela. Hujan semakin deras, angin menderu melalui celah pintu. Raffi berlari turun dari lantai atas, memeluk boneka beruangnya, bertanya dengan bingung. Ayah, kenapa Mbak Nadia? Kenapa dia menangis? Saya membungkuk sedikit, menghapus air mata di pipinya. Lalu menoleh ke putra saya. Dia baru saja mengingat sesuatu yang baik, Nak. Raffi mengangguk, lalu berlari mendekat, melihat foto itu. Gadis kecil ini, Mbak Nadia, waktu kecil Mbak cantik sekali. Nadia tertawa kecil, air mata masih tersisa di sudut matanya. Terima kasih, Raffi. Saya tiba-tiba merasa momen itu seperti diperpanjang tak terbatas. Seorang wanita, seorang anak, dan seorang pria. 3 kehidupan yang pernah asing, kini duduk bersama di tengah suara hujan, terikat oleh sebuah foto lama. Ketika Nadia bersiap untuk pulang, saya mengantarnya ke teras. Hujan masih turun rintik-rintik, cahaya lampu jalan yang kuning pucat memantul di lantai yang basah. Dia berdiri di bawah teras, berkata pelan, Mas percaya takdir? Saya tersenyum, menjawab setelah beberapa detik keheningan, dulu tidak, tapi sekarang, saya percaya. Karena jika bukan karena takdir, bagaimana saya bisa bertemu lagi dengan kamu, tepat saat saya paling membutuhkan cahaya? Nadia menunduk, tidak menambahkan apa-apa. Saya melihatnya melangkah keluar ke hujan, sosoknya kecil tetapi teguh. Sebuah pikiran melintas di kepala saya, mungkin ibu saya di suatu tempat di surga juga tersenyum. Saya berkata pelan, seolah agar angin membawanya pergi, Ibu, mungkin ibu sendiri yang telah berdoa agar aku bertemu lagi dengannya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk di depan meja kerja, foto lama itu masih tergeletak di sana. Di sampingnya ada bingkai gambar yang dilukis Raffi. 3 orang berdiri bersama di bawah cahaya kuning. 2 gambar, 2 waktu, tetapi satu kesamaan.
seorang gadis dengan mata penuh keyakinan. Saya menyadari hidup saya dari awal hingga sekarang selalu berputar di sekitar hal-hal yang tampaknya kecil tetapi sebenarnya luar biasa. Sebuah kalimat, sebuah pelukan, sebuah foto. Dan mungkin hal-hal kecil itulah cara Allah menulis takdir untuk kita. Saya memejamkan mata, diam-diam berterima kasih untuk sore hujan tahun itu, untuk foto lama, untuk takdir yang telah diabadikan sejak lama, hanya menunggu hari ini untuk disinari lagi. Ketika kilatan petir di luar perlahan meredup, di hati saya muncul perasaan damai sekaligus takut, damai karena menemukan kembali keyakinan, takut karena firasat bahwa setiap kebahagiaan sebelum menjadi utuh pasti harus melalui sebuah ujian. Dan saya tahu hujan malam ini belum menjadi hujan terakhir dalam kisah kami. Saya pernah berpikir ketika seorang pria memutuskan untuk membuka hati, semua pintu masa lalu akan tertutup dengan sendirinya. Tetapi hidup tidak sesederhana itu. Ada pintu yang ketika dikira sudah terkunci, tiba-tiba terbuka, membawa serta angin dingin dari hal-hal yang saya kira sudah terlupakan. Pagi itu, saya telah menyiapkan segalanya untuk melamar Nadia. Satu buket mawar putih, cincin yang sederhana namun elegan, dan selembar kertas tulisan tangan, tempat saya menulis kalimat, "Terima kasih telah mengajariku cara mencintai lagi." Saya belum pernah melihat Raffi sesemangat itu. Bocah itu berbisik, "Saya akan merahasiakannya. Saya hanya akan bilang malam ini ayah punya misi khusus." Saya tertawa kecil. Tidak disangka misi khusus itu menjadi titik balik yang membuat hidup kami berbelok ke arah lain. Saat saya meninggalkan perusahaan, telepon berdering. Suara asisten rumah tangga terdengar. Panik. "Pak Rendra, ada seorang wanita datang ke rumah. Dia bilang dia mantan istri Bapak, dan dia minta bertemu dengan Raffi." Saya terhenti di tengah jalan, jantung berdebar kencang. Laras. Saya tidak pernah berpikir dia akan kembali. 8 tahun lalu, Laras meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Singapura mencari jati diri. Dia meninggalkan surat yang dingin mengatakan dia lelah dengan kehidupan yang terikat dalam bayangan seorang CEO. Saat itu, saya tidak menahannya. Saya hanya berusaha memikul semuanya agar Raffi tidak merasakan sepenuhnya ketidakhadiran ibunya. Dan kini dia kembali tepat saat saya akan memulai hidup baru. Saya tiba di rumah, Laras sedang duduk di ruang tamu. Dia masih cantik, elegan, dan percaya diri seperti dulu. Tetapi di mata itu, ada sesuatu yang berbeda. Lebih dingin, lebih tajam, seperti seseorang yang telah belajar bertahan hidup dengan perhitungan. "Kamu masih sama ya?" katanya, suaranya sedikit mengejek. "Hanya rumah ini yang punya wanita baru." Saya berusaha tenang. "Laras, jangan memulai dengan cara itu. Dia bukan orang yang kamu pikirkan." "Siapa yang saya pikirkan?" Dia tertawa dingin. "Seorang pembantu yang cerdas, seorang gadis yang tahu cara membuatmu lemah. Media pasti akan menyukai cerita ini." Saya mengepalkan tangan. "Laras, jangan seret Raffi ke dalam masalah kita." "Raffi adalah masalah kita," jawabnya. "Saya ibunya, Rendra, dan saya ingin menuntut hak asuh anak." Kalimat itu seperti pisau dingin menusuk dada saya. Hari-hari setelah itu adalah serangkaian mimpi buruk. Berita menyebar cepat. Situs-situs berita memuat foto saya, Nadia, Raffi. Judul-judul dingin, CEO Mahendra dan pengasuh muda, cinta sejati atau perhitungan. Perusahaan berada di bawah tekanan. Mitra mulai berhati-hati. Sementara saya, pria yang terbiasa mengendalikan segalanya, tiba-tiba merasa kehilangan arah. Saya tidak takut kehilangan reputasi. Saya takut kehilangan 2 orang yang membuat rumah ini berarti. Malam itu, Nadia mencari saya di ruang kerja. Dia mengenakan gamis sederhana, tangannya gemetar memegang cangkir teh. "Mas Rendra, mungkin saya harus pergi untuk sementara waktu." Saya mendongak, terkejut. "Kenapa?" "Media, opini publik, bahkan mantan istri Mas, semua menyalahkan saya.
Saya tidak ingin Raffi terluka. Saya melangkah mendekat, menggenggam tangannya. Jika kamu pergi, kamu pikir anak itu akan bahagia? Dia baru saja tahu bagaimana rasanya memiliki sosok ibu di sisinya. Nadia menunduk, suaranya tercekat. Saya bukan ibu kandungnya, Rendra. Saya menjawab pelan. Tapi kamu satu-satunya yang tahu cara membuatnya tersenyum. Saat itu, saya melihat air matanya jatuh. Dia berbalik, tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan keesokan paginya, saya terbangun di rumah yang sepi. Tidak ada lagi nyanyian pelan di dapur, tidak ada lagi aroma kopi yang akrab. Hanya ada kekosongan. Sidang pengadilan berlangsung 2 minggu kemudian. Ruang sidang besar, dingin, dan kaku. Laras muncul dengan gaun kantor yang elegan, wajahnya dirias sempurna. Di sampingnya ada tim pengacara. Sementara saya hanya sendirian dengan Raffi. Dia memulai dengan pidato panjang, berbicara tentang penyesalannya meninggalkan anak, bahwa saya terlalu sibuk, bahwa Nadia hanyalah pengasuh yang ditingkatkan menjadi kekasih. Setiap kata yang dia ucapkan seperti pisau, tetapi saya diam. Saya tidak perlu membuktikan cinta dengan perdebatan. Ketika giliran saya hanya mengatakan satu kalimat. Saya tidak sempurna, tetapi saya tidak pernah berhenti menjadi ayah. Dan dia, yang disebut pengasuh itu, telah menjalankan peran sebagai ibu yang pernah Laras tinggalkan. Suasana di ruang sidang menjadi hening. Saya melihat mata Laras goyah, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan dinginnya. Hakim memanggil Raffi. Bocah 10 tahun itu berdiri di depan mikrofon, tangan menggenggam erat boneka kecil yang pernah diberikan Nadia. Suaranya gemetar tetapi jelas. Saya tidak butuh ibu hanya karena melahirkan saya. Saya butuh ibu yang tahu cara memeluk saya saat saya takut. Sesaat hening total. Bahkan pemukul palu pun berhenti. Saya berbalik, melihat Laras menunduk, air mata jatuh ke meja. Hakim berkata dengan nada berat. Pengadilan mencatat kesaksian. Sidang berakhir. Hak asuh diberikan kepada ayah, Bapak Rendra Mahendra. Saya memejamkan mata. Sebuah napas lega keluar, lega sekaligus menyakitkan. Setelah sidang, Laras menemui saya di luar koridor. Angin bertiup kencang, menerbangkan rambutnya yang berantakan. Saya kalah, katanya pelan. Bukan karena kamu, tapi karena saya lupa cara mencintai. Saya hanya tahu cara memiliki, bukan cara memberi. Saya menatapnya, hati saya tidak lagi marah, hanya merasa kasihan. Cinta bukanlah kepemilikan, Laras. Itu adalah tanggung jawab, dan mungkin Nadia memahami hal itu lebih baik daripada kita berdua. Dia tersenyum, samar seperti hujan gerimis. Pertahankan dia, Rendra. Jangan sampai kehilangan lagi. Kemudian dia pergi, sosoknya perlahan mengecil di tengah kerumunan. Malam itu, saya pulang. Raffi berlari memeluk saya dengan erat. Ayah, Mbak Nadia akan pulang? Saya terdiam, lalu berkata pelan. Dia akan kembali, nak. Allah tidak pernah mengambil sesuatu jika dia belum menyiapkan hal yang lebih baik untuk kita. Saya percaya pada hal itu. Karena meskipun telah melewati ujian, saya merasakan dengan jelas bahwa takdir saya masih terus ditulis. Malam, saya duduk di kamar yang dulu ada tawa darinya. Foto lama di Bandung masih tergeletak di meja, di samping lukisan Raffi. 2 gambar itu, masa lalu dan masa kini. Seolah menunggu keajaiban untuk terhubung menjadi masa depan. Saya membuka jendela. Langit mulai hujan lagi, sama seperti malam kami menemukan foto takdir itu. Hujan selalu membuat saya teringat padanya. Dan di suatu tempat dalam suaranya, saya seperti mendengar seseorang berbisik. Jika kamu masih percaya pada takdir, maka carilah aku. Saya tersenyum, memejamkan mata, membiarkan angin membawa doa terkecil di hati saya. Ya Allah, jika benar dia adalah bagian yang tersisa dari rencanamu, tolong kembalikan dia. Saya tidak tahu kapan jawabannya akan datang. Hanya tahu bahwa iman
seperti cinta, terkadang perlu diuji untuk menjadi lebih murni. Dan mungkin setiap hujan hanyalah pengingat bahwa setelah badai, selalu ada cahaya bagi mereka yang cukup sabar menunggu. Saya pernah mendengar seseorang berkata, ketika Allah telah menetapkan seseorang untukmu, meskipun tersesat sejauh manapun, pada akhirnya kalian akan menemukan satu sama lain. Saya tidak percaya itu, sampai saya melihat diri saya berdiri di tengah halaman panti asuhan Al-Ikhlas, tempat saya pernah datang 15 tahun yang lalu, dan kini menggenggam tangan wanita yang telah dipilihkan takdir untuk saya sejak saat itu. Bulan Mei 2023, langit Bandung lebih cerah dari tempat lain. Bukit-bukit teh hijau membentang, angin membawa aroma tanah basah, dan tawa anak-anak yang renyah. 2 tahun setelah sidang pengadilan, segalanya dalam hidup saya telah berubah. Perusahaan tetap berkembang, tetapi hati saya berbeda. Bukan lagi Rendra Mahendra yang dingin seperti dulu. Kini, saya adalah seorang ayah yang tahu cara mendengarkan, dan seorang pria yang bersyukur karena telah dicintai lagi. Pagi itu, saya bersama Nadia dan Raffi berkendara dari Jakarta ke Bandung. Mobil melaju melewati jalan-jalan berkelok, angin masuk melalui jendela membawa kenangan lama. Raffi duduk di kursi belakang, berbicara tanpa henti. Ayah, kali ini saya akan kasih mainan dan buku untuk adik-adik di panti. Saya ingin mereka juga bahagia seperti saya. Saya menoleh, tersenyum. Ingat ya nak, kebahagiaan itu bukan memberi apa yang berlebih, tapi memberi apa yang pernah kita impikan. Raffi mengangguk serius seperti orang dewasa, lalu menoleh bertanya pada Nadia. Mbak, Nadia? Ibu, apakah ibu gugup? Nadia melihat keluar jendela, senyumnya selembut sinar matahari yang menembus awan. Tentu saja nak, karena ibu akan bertemu lagi dengan tempat di mana ibu dibesarkan, dan karena ibu tahu di sana Allah telah menulis awal dari segalanya untuk kita. Saya terdiam. Kalimatnya membuat hati saya melunak, perasaan aneh, bersyukur sekaligus kagum. Panti Al-Ikhlas telah berbeda dari dulu. Dinding baru dicat putih, gerbang besi diganti kayu coklat, taman kecil ditanami bunga krisantemum kuning. Saat kami masuk, anak-anak berhamburan menyambut, tawa riang memenuhi halaman. Rasanya seperti kembali ke tempat yang bukan hanya milik Nadia, tetapi juga tempat di mana jiwa saya pernah tertinggal. Pengurus panti, seorang kakek berambut putih, datang menjabat tangan saya, suaranya bergetar. Pak Rendra, panti ini bisa direnovasi juga berkat sebagian dari dana amal perusahaan Bapak. Terima kasih karena Bapak masih ingat tempat ini. Saya membungkuk sedikit. Tidak, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sejak lama. Tempat ini telah memberikan segalanya kepada saya. Kakek itu tersenyum ramah. Allah memang selalu punya caranya sendiri untuk mempertemukan orang baik. Saya menatap Nadia. Dia sedang berlutut bermain dengan beberapa anak, rambut diikat rapi, wajahnya berseri-seri di bawah sinar matahari. Saya tiba-tiba merasa terdiam. Mungkin wanita itu dilahirkan untuk menenangkan rasa sakit. Tidak hanya orang lain, tetapi juga saya. Siang hari kami mengadakan makan siang amal. Raffi bertugas membagikan kue, Nadia menyendok sup, sementara saya berdiri di samping mengamati semuanya seperti seorang musafir yang menemukan kampung halaman. Seorang anak kecil menarik baju saya, bertanya polos, "Om, Mbak, itu istri Om ya?" Saya terhenti, lalu tertawa kecil. "Belum, tapi semoga Allah izinkan." Anak itu mengangguk, lugu. "Kalau begitu, nanti Om harus berdoa di bawah bulan karena doa di bawah bulan itu paling didengar Allah." Kalimat itu membuat saya terkesiap. Saya tidak tahu mengapa seorang anak kecil bisa mengucapkan apa yang paling ingin dilakukan oleh hati saya. Sore menjelang, angin Bandung mulai bertiup. Bulan perlahan muncul dari balik barisan bukit, cahaya perak menyelimuti halaman panti. Setelah makan, saat semua orang membereskan, saya diam-diam menarik Nadia ke sudut taman. Tempat pohon asam tua masih ada di sana, tepat
di posisi foto tahun itu. Dia menatap saya, matanya terkejut, bercampur cemas. Saya menggenggam tangannya, suara saya merendah. Kamu ingat tempat ini? 15 tahun yang lalu, kamu berdiri di sini, membagikan kue kepada anak-anak. Saya mengatakan kepadamu, jangan takut bermimpi. Dia mengangguk pelan, air mata berkaca-kaca di bawah sinar bulan. Dan sekarang Mas mengatakannya lagi, kan? Saya berlutut. Angin lembut mengayunkan ujung gamisnya, bulan bersinar menerangi tangan saya yang terbuka. Di dalamnya ada cincin yang telah berada di saku saya selama 2 tahun terakhir. Saya tidak tahu berapa banyak doa yang telah menuntun saya kembali ke sini. Tapi saya tahu segala sesuatu yang terjadi memiliki alasan dari Allah. Terima kasih, karena telah datang meskipun terlambat, tetapi tepat pada saat Dia menghendaki. Nadia menutup mulut dengan tangan, menangis pelan. Raffi yang berdiri agak jauh, berteriak nyaring. Ayah melamar, alhamdulillah, sekarang saya punya ayah dan ibu lengkap. Seluruh halaman panti tertawa. Tetapi di tengah semua tawa itu, saya mendengar yang paling jelas adalah suara amin dari Nadia. Pelan saja, tetapi cukup membuat saya percaya bahwa setiap doa telah diterima. Setelah upacara kecil itu, panti menjadi ramai, meriah. Anak-anak berlarian memberikan ucapan selamat dengan kalimat-kalimat polos. Saya menatap Nadia, wanita yang pernah muncul dalam hidup saya seperti hujan, meninggalkan aroma tanah yang hangat dan kehidupan baru. Dia menggenggam tangan Raffi, sementara tangan yang lain masih berada dalam genggaman saya. Saya berkata pelan, mulai sekarang, kita bukan lagi 3 orang yang terpisah. Kita adalah satu keluarga, yang ditulis dengan rasa syukur dan keyakinan. Nadia mengangguk, matanya bersinar terang. Cahaya bulan menyinari 3 bayangan, terjalin menjadi satu lingkaran sempurna, lingkaran takdir. Malam itu, ketika kami kembali ke kamar istirahat kecil di area bangunan lama, Raffi duduk di dekat jendela, menulis sesuatu di buku catatan. Saya melihat anak saya bertanya, "Kamu menulis apa nih, Raffi?" Dia mendongak, tersenyum. Saya menulis ucapan terima kasih untuk surga. Saya menulis begini, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau mempertemukan ayah dan ibu. Mungkin Engkau sudah menulis semuanya dari awal." Saya terdiam. Air mata saya menetes sebelum saya menyadarinya. Nadia melangkah mendekat, dengan lembut membaca kalimat itu, lalu meletakkan tangannya di bahu putra saya. Dia berkata, suaranya bergetar tetapi damai. Dan aku bersyukur karena engkau menulis namamu di takdirku. Saya melingkarkan tangan di sekitar mereka berdua, menarik mereka ke dalam pelukan. Di luar, bulan purnama bersinar terang, menyinari halaman panti asuhan, tempat segalanya dimulai, dan juga tempat takdir ditutup dengan sempurna. Malam pun larut. Raffi tidur nyenyak di bahu saya, sementara Nadia menyandarkan kepala di dada saya, cahaya bulan memancar di wajahnya yang damai. Saya melihat ke langit, di mana bintang-bintang berkelip seperti ribuan mata yang menyaksikan kebahagiaan ini. Saya berbisik dalam hati, "Ya Allah, saya telah menghabiskan bertahun-tahun untuk belajar cara percaya, cara menunggu, dan cara mencintai. Tetapi pada akhirnya saya mengerti. Apa yang engkau tetapkan selalu datang tepat waktu, dan orang yang engkau kirimkan selalu cukup untuk menyembuhkan." Bulan di atas sana seolah mengangguk setuju. Saya mengencangkan pelukan pada mereka berdua, memastikan saya tidak lagi bermimpi. Karena terkadang, keajaiban terbesar dalam hidup seseorang tidak terletak pada hal-hal yang luar biasa, tetapi pada kesediaan kita untuk bersyukur atas apa yang sudah ada di sisi kita.